Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekesi Online Paroki Blinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 14 ayat 1-12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan kegiatan katekesi dan renungan harian ini, saya akan sampaikan program ini dibuat selain untuk membantu kita semakin diperkaya pengetahuan kita tentang keindahan pesan dari firman Tuhan. Program ini juga untuk membantu perkembangan Paroki Blinyu di Bangka Belitung. Jadi, mohon jangan ragu-ragu agar mendapatkan video-video terbaru program katekese dari kami, supaya Anda semua saudara-saudariku untuk berlangganan dengan menekan subscribe, memberikan like atau jempol, dan juga berkomentar, serta tidak ragu-ragu untuk share, membagikan lewat medsos pribadi, entah itu Instagram, atau Facebook, atau juga WhatsApp grup Anda. Saudara-saudariku, perikop Injil Matius pasal 14 ayat 1-12 yang menjadi bahan katekesi dan permenungan kita hari ini, dalam teks kitab suci diberi judul Kematian Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis. Judul ini seolah-olah muncul dengan tiba-tiba dan memancing reaksi emosional dalam pikiran dan hati setiap pembacanya. Kita langsung ingin tahu penyebabnya dan kira-kira siapa sih pelaku utamanya. Saya merasa ini mirip dengan gaya penulisan di surat-surat kabar atau juga pemberitaan online zaman ini. Judul berita dibuat sedemikian rupa supaya terasa menyentak, baik ketika didengar atau dibaca langsung, dan menarik pembaca pada rasa penasaran atau bila perlu memancing reaksi emosionalnya. Bahwa sumber dalam tulisan Injil Matius ini bisa jadi memang ada unsur data kronologis, laporan suatu kejadian tertentu lengkap dengan waktunya, tetapi kiranya perikop tersebut lebih sebagai pengembangan. Poin sebenarnya ada pada cerita yang berkembang menjadi tradisi di kalangan masyarakat, yaitu tentang reaksi Herodes Antipas, anak Herodes Agung, terhadap Yesus, khususnya mengenai sejumlah aktivitas Yesus di Nazaret dan sekitarnya. Tradisi cerita tadi begini kira-kira bunyinya. Herodes Antipas sebagai penguasa di Galilea
pada tahun 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi, ia mempunyai rasa ingin tahu begitu besar tentang Yesus dan merasa khawatir jangan-jangan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Cerita ini cukup populer di kalangan masyarakat pada masa itu, sebab Yohanes Pembaptis memang sangat terkenal dan diakui sebagai nabi yang pemberani. Maka, bagi penulis Injil, hal tersebut dirasa sangat tepat untuk mengangkat kembali tragedi pembunuhan Yohanes Pembaptis, lalu dihubungkan dengan peristiwa penolakan Yesus. Kita diharapkan masih ingat dengan bahan katekese di hari kemarin. Sementara itu, saudara-saudariku, latar cerita dikemas demikian rupa tentang kronologi pembunuhan Yohanes dan bahkan seolah ingin mengangkat apa sih motif sebenarnya. Perlu kita ketahui sedikit gambaran kehidupan rumah tangga Herodias, seperti ditulis dalam ayat ketiga, yang sebenarnya ini bersumber dari teks Markus pasal 6 ayat 17. Kiranya ia juga pernah menikah dengan Herodes Butus. Bisa jadi, sebenarnya perkawinan berikutnya si Herodias itu dengan Herodes Butus yang adalah saudara tiri dari Herodes Antipas, tokoh yang disebut dalam perikop ini. Tetapi ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa perkawinan dengan Herodes Butus itu tidak menyenangkan hati Herodias dan dia punya ambisi begitu besar, maka ia memilih meninggalkan Herodes Butus untuk kemudian hidup bersama dengan Herodes Antipas. Maka disebut sebagai skandal. Itu pendapat yang berbeda demikian. Cerita kita tentang rumah tangga Herodias sampai di sini. Nanti kita seperti orang bercerita tentang keluarga artis, kurang baik ya. Tetapi kita telah mempunyai sesuatu yang sangat penting. Dan sesuatu yang sangat penting itu tidak lain adalah inti persoalan yang mau diangkat dalam perikop, yakni kesamaan masa depan yang akan menimpa Yesus dengan apa yang sudah terjadi pada Yohanes Pembaptis. Kedua tokoh penting ini, Yohanes dan Yesus, sama-sama dipandang orang sebagai nabi yang berpengaruh pada masa itu. Mereka ditahan, ditangkap atas dasar alasan yang sangat tidak jelas. Bisa jadi karena sentimen, iri hati, dan lain sebagainya. Lalu mereka dihukum bahkan mengalami kematian yang tragis. Kalau mau lebih teliti, ada ungkapan implisit mau ditunjukkan oleh penulis Injil bahwa pejabat pemerintah terlalu lemah dalam menimbang suatu persoalan serius yang terjadi di tengah masyarakat ataupun di antara rakyat. Saudara-saudariku, pesan sederhana yang bisa kita tarik dari permenungan kita atas perikop Injil Matius